kalau saya bisa titip pesan ke Presiden, itu jangan gas rem. Ini bukan kendaraan, ini manusia yang nggak bisa gas rem. Selamat siang, Mas Faisal Basri. Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumbernya MyCity hari ini. Seperti kita ketahui bersama kalau pandemi COVID-19 ini memunculkan hantu baru yang bernama resesi ekonomi. Banyak negara yang sudah menjadi korban. Singapura, macannya Asia Tenggara, sudah lebih dulu jadi korban. Terus ada juga Korea Selatan, Hong Kong, Australia, bahkan terakhir Jerman. Kalau Amerika Serikat sendiri ini saat ini sudah ada di tepi jurang resesi ekonomi. Kalau untuk Indonesia, banyak pengamat termasuk Anda sendiri yang bilang kalau bahwa Indonesia ini bakal masuk jurang resesi ekonomi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam soal resesi ekonomi ini, banyak masyarakat Indonesia pada umumnya termasuk saya masih kurang familiar dengan istilah resesi ekonomi. Saya minta tolong dijelaskan dengan bahasa yang sederhana aja. Apa sih yang dimaksud dengan resesi ekonomi itu, Mas? Kelihatan enggak? Iya, kelihatan, Mas. Kelihatan. Oke. Jadi ekonomi itu seperti juga kehidupan, seperti roda pedati, berputar-putar dia. Tapi berputarnya bukan seperti roda pedati ya. Ada siklus gitu. Ada masanya ekonomi itu turun. Ya. Jadi dari puncak sampai turun ini itu disebut resesi. Nanti setelah mencapai dasar, dia naik, mencapai puncak baru, kita sebut pemulihan atau recovery. Nah, sumbu horizontalnya adalah waktu, sumbu vertikalnya adalah banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan. Sebagai gambaran aja untuk mudahnya, anggap saja ini kue. Ekonomi ini kue. Jadi kue ini pada tahun lalu utuh, ya, tidak ada potongannya, ini utuh bulat. Nah sekarang kuenya berkurang sebanyak irisan ini. Nah kalau kuenya berkurang, kita sebutlah itu resesi. Jadi saya pindahkan kuenya dari sini ke yang tengah ini, berkurangnya misalnya 5%. Teriris dia 5%, nah itu namanya resesi. Kadang-kadang irisannya itu besar. Suatu ketika irisannya besar, ekonomi kuenya hilang 15%. Nah kita sebutlah itu tekanan berat atau depresi. Nah kalau kita lihat ini kuenya naik terus membesar, tadi kan mengecil ya, sekarang kuenya membesar, nah ini kita sebut tumbuh semakin cepat, ekonomi tumbuh semakin cepat. Jadi pakai pola yang Analogi yang sederhana ya. seperti ya kita inginnya kan seperti ini kan, tapi boro-boro kuenya membesar, ini mengecil, tadi ada potongan-potongannya. Kira-kira itu. Oh, Nah, tapi saya ingin memberikan catatan, Amerika Serikat itu sudah di fase resesi. sudah berfase resesi. Sudah di fase resesi. Ini saya tunjukkan ya, supaya teman-teman lebih. Amerika itu sudah mengalami Resesi ekonomi. resesi karena triwulan
1 dan triwulan 2 sudah negatif. Jadi baru diumumkan hari Kamis kemarin datanya. Kalau untuk Dan ini negatifnya itu sepanjang dalam sejarah ya. sejarah. Ya, 32,9 minusnya. Jadi triwulan 1 -5, triwulan 2 -32,9. Terdalam sepanjang sejarah. Kalau apa saja sih dampak bagi negara yang mengalami resesi ekonomi itu, Mas? Nah, seperti Anda bayangkan, tadi kue, gimana kalau kuenya mengecil? Kalau kuenya mengecil, jumlah orangnya tidak berkurang, maka orang yang mengerjakan kue itu kan semakin sedikit. Ya kan? Tadinya katakanlah 10 orang, sekarang tinggal 8 orang, kan kuenya mengecil. Kalau kue mengecilnya banyak, yang mengerjakan barangkali tinggal 7 atau 6 orang. Jadi dampak serta-merta dari resesi adalah pengangguran. Nah, pengangguran ya. Nah, kemudian setelah pengangguran, karena biasanya resesi itu merata di dalam ekonomi. Jadi misalnya kalau minyak saja yang anjlok itu tidak disebut resesi gitu ya. Nah, kalau ini merata Sektor, di berbagai sektor, di hampir semua sektor, ya, diiringi oleh penurunan daya beli ya, karena tadi yang bekerja semakin sedikit, daya beli masyarakat juga turun, kemudian banyak pabrik-pabrik yang tutup ya. kapasitasnya menganggur sehingga tidak ada investasi kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya permintaan turun, investasi turun, istilahnya ya, total permintaan dalam negeri itu atau domestic demand itu turun, lesu deh ekonomi gitu. Harga-harga juga turun. Kalau ini sih Mas, apa sih yang menyebabkan negara-negara besar kayak seperti Singapura, Korea Selatan, Jerman, dan bahkan Amerika ini, Australia juga mengalami resesi ekonomi? Mereka notabene adalah negara-negara yang kuat gitu. Kita lihat sekarang ini krisis ekonominya agak beda. Tidak mengenal kuat atau lemah. Tidak mengenal kaya atau miskin. Tidak mengenal negara besar atau negara kecil dari segi jumlah penduduk ya. Karena apa? Krisisnya berbeda. Ini krisis yang dipicu oleh sektor kesehatan. Kalau kita lihat, katakan tadi negara paling besar di dunia, ekonominya adalah Amerika Serikat, penduduk adalah China, kedua India, ketiga Amerika Serikat, keempat Indonesia. Nah, kecuali China, penduduk yang besar ini terkenanya juga luar biasa besar. Karena apa? Karena globalisasi telah Singapura kena juga. Negara miskin, ya yang lebih miskin lah ya. India kan masih, Indonesia, Afrika Selatan relatif masih miskin lah gitu ya, masih miskin. Jadi semua kena. Ini pengalaman baru, semua belajar. Nah, ada yang belajar cepat, ada yang belajarnya lambat. Indonesia termasuk belajarnya lambat. Kalau ini Mas, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini kan memang belum dipublikasikan ya. Tapi banyak pengamat yang memprediksi akan negatif di angka 4-5%. Kalau menurut Mas,
apakah Indonesia akan mengalami resesi ekonomi? Resesi ekonomi seperti saya katakan tadi. Nah, sebetulnya definisinya adalah penurunan level barang dan jasa yang dihasilkan cukup tajam. Jadi bukan 2 triwulan berturut-turut, itu mah media itu ya. Di seluruh dunia juga gitu, bukan di Indonesia saja. Karena ingin mengetahui kapan sih, gitu. Sebetulnya tidak ada buku teks yang mengatakan 2 triwulan berturut-turut. Oke, jadi kita pakailah 2 triwulan berturut-turut. Ya betulnya bisa beberapa bulan, beberapa triwulan, atau beberapa tahun. Jadi kita lihat Singapura lebih dulu mengalami resesi karena triwulan 1 dia sudah negatif. Triwulan 2 baru diumumkan negatif. Jadi resesi. Nah, Indonesia virusnya baru diumumkan 2 Maret. Pertumbuhan masih positif 2%, ya. Triwulan 2 kalau pertumbuhannya negatif itu belum resesi. Bergantung nanti triwulan 3 negatif lagi tidak. Kalau triwulan 3 negatif lagi baru resesi. Tapi sebetulnya kalau menggunakan menggunakan definisi yang umum, hampir bisa dipastikan bahwa Indonesia akan mengalami resesi. Mungkin resesinya lebih dalam dari perkiraan. Tadi berapa perkiraannya? 4-5%. 4-5%. Kemungkinan bisa lebih tinggi. Tapi itu terjadi tidak segera, tapi menunggu Juli, Agustus, September. Sekarang kan baru Juli ya. Ini kita sudah masuk triwulan 3, tapi datanya nanti baru diumumkan awal November. Jadi secara resmi kita tahu resesi atau tidak itu awal November. Namun kan kita bisa memperkirakan indikator-indikatornya kan sudah mulai kelihatan. Paling tidak sampai bulan Agustus ini ya. Ini kan sudah Agustus kita. Kalau Juli kelihatannya masih melempem, Agustus kemungkinannya masih melempem juga, ya sudah hampir pasti kita akan resesi. Presiden Jokowi ini beberapa waktu lalu kan mengatakan bahwa bakal mengarahkan APBN ke UMKM. Lantas seberapa penting sih peran UMKM untuk mencegah Indonesia mengalami resesi ekonomi? UMKM itu ada kira-kira 64 juta unit usaha. Kebanyakan mikro. Mikro itu 63 juta sendiri. Usaha di bawah kecil nih ya, mikro. Dia menyerap banyak sekali tenaga kerja, sekitar 100 juta gitu ya, sekitar bisa lebih. Sumbangannya terhadap tenaga kerja luar biasa besar. Karena apa? Industri besar, industri menengah, atau usaha besar, usaha menengah itu menyerap relatif sedikit tenaga kerja. Jadi ini ujung tombak. Sekaligus menunjukkan lemahnya kita. Yang besar tidak cukup banyak menyerap tenaga kerja, yang menengah tidak cukup banyak menyerap tenaga kerja. Nah, padahal tadi saya katakan 63 juta itu, tadi 63 juta dari total unit usaha 64 juta lebih itu adalah mikro, itu berarti kan 99,9%. Ya, si mikronya 99, yang kecil dan menengah itu karena UMKM kan ini
usaha mikro, menengah, kecil, menengah dan menengah gitu ya. 99,9%, kalau semuanya itu UMKM 99,9% dari unit usaha. Nah, kontribusinya terhadap output, terhadap ekonomi, terhadap produksi barang dan jasa juga cukup besar, tapi kalah jauh dengan usaha besar dan menengah gitu. Nah, jadi dia sebetulnya merupakan tulang punggung mayoritas rakyat yang tidak terjamah oleh sektor besar dan menengah. Jadi misalnya saya tidak berpendidikan, ya. Nah, saya kan tidak bisa kerja di pabrik atau di kantor gitu. Ya saya kerjanya di UKM kan, informal. Jadi jangan kita banggakan besarnya UMKM itu menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi kita, betapa tidak inklusifnya ekonomi kita, betapa sebagian besar rakyat Indonesia tidak terjamah oleh sektor real. Ya, apalagi yang mikro tadi. Yang mikro tadi kan nggak sanggup bayar BPJS. Kalau sakit bagaimana? Tidak ada jaminan hari tua, tidak ada lembur, tidak ada cuti gitu-gitu. Kerjanya ya bisa 24 jam, bisa macam-macam gitu. Nah, jadi jangan dibanggakan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak sehat ya. Menunjukkan kelemahan Indonesia ya. Iya. Tapi sekaligus kalau dia hancur, ya hancur juga nih si sektor mikro ini. Berarti menurut Mas. Tapi ada juga mikro yang misalnya orang-orang kaya usaha ya. Kan sekarang banyak juga orang-orang kaya usaha gitu. Mau bikin kue lah, bikin apa, dijual ke sama teman kantor. Ya ada juga yang seperti itu. Tapi pada umumnya banyaknya UMKM itu untuk survival. Atau dia jadi PNS, gajinya tidak cukup, dia nggak warung, UMKM juga namanya. Tapi langkah pemerintah ini, kalau menurut Mas, sudah tepat ya untuk mengarahkan APBN ke UMKM ini? Kalau saya lihat, menyamaratakan UMKM. Menyamaratakan. Praktis mikronya belum tersentuh. Karena program andalannya adalah restrukturisasi kredit. Nah, ini Amerika nih, udah resesi kan? Oh iya. Nah, udah resesinya lebih dalam dan terdalam sepanjang sejarah. Secara kuartalannya. Nah, saya cari yang UMKM. Kalau Indonesia sendiri, resesi terdalamnya itu tahun 98. Betul. Sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi, UMKM itu, kalau saya bisa bagi 4. Tapi pembagian ini bisa macam-macam. Saya untuk sederhana aja, untuk menunjukkan betapa program pemerintah ini pukul rata. Padahal tidak semua UMKM itu mengalami masalah keuangan sehingga harus direstrukturisasi. Nah, jadi katakanlah UMKM-nya ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu yang terdampak COVID-nya berat dan masalah keuangannya berat. Jadi dia sudah nunggak, pokoknya udah berat deh. Masalah keuangan berat, terdampak COVID-nya berat. Nah ini tidak perlu restrukturisasi kredit. Yang dia perlu adalah BLT untuk menopang hidup sehari-hari. Bantulah kehidupannya supaya mereka keluar dari dalam air, wajahnya ke permukaan dulu bisa bernafas. Udah gitu kita angkat dia ke kapal, kita bawa dia ke darat, nah baru dia siap usaha lagi. Ekstrimnya, yang satu lagi adalah dia tidak terdampak berat oleh, dia masih bisa produksi, dia masih bisa macam-macam gitu ya, dia tidak ada dampak berat. Dan dia tidak mengalami masalah keuangan. Kan tidak perlu restrukturisasi. Tidak ada macet, tidak ada apa. Tapi ada peluang dia bisa meningkatkan produksi.
Jadi bukan restrukturisasi, tapi ini kalau dia dikasih tambahan modal, modal kerja ya, tambahan modal kerja, dia bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak karena dia siap untuk memutar lebih kencang roda produksi karena dia dampaknya rendah, masalah keuangannya tidak ada. Kasih modal kerja, tutup mata. Nah, yang dua lagi, ya kan ada 4 tadi, perpaduan di antara 2 itu. Dengan solusi yang berbeda-beda pula. Nah, saya kasih contoh, dia tidak mengalami masalah keuangan, tapi kena COVID-nya berat. Tapi nggak masalah keuangan, kan nggak butuh restrukturisasi juga. Apa yang bisa dilakukan adalah akses pasar. Jadi jangan restrukturisasi, jangan dikasih uang, nggak bakal bisa karena dia kuncinya tergembok. Oleh karena itu dibuka dulu gemboknya akses pasar. Nah barulah modal kerja menyusul gitu. Itu kira-kira. Nah kalau sekarang nggak terpikirkan yang begitu-begitu. Nah bisa kan saya tambah padat karya dia, bisa apa gitu kan. Nah justru padat karya barangkali harus kita lindungi dia. Karena padat karya terdampak COVID-nya berat biasanya tuh kan. Nah itu kelihatannya seolah-olah COVID ini udah nggak ada. Mengerikan. Apa yang dilakukan pemerintah ini mengerikan. Kalau untuk mekanisme UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian negara kita ini seperti apa sih mekanismenya? Jadi mekanismenya kiprah UKM itu seperti apa gitu ya? Iya. Nah ini ada jumlah unit usaha. Ini mikro tadi 63 juta ya. Kalau kita tambah tuh totalnya ya 64 juta lebih ya. Ini mikronya paling banyak 63 juta, kecilnya 783 ribu dan sebagainya ini. Nah dia sumbangan tenaga kerjanya ini berapa? Ini usaha mikro 89%. Sumbangannya terhadap PDB 37,8%. Jadi kira-kira lebih dari sepertiga kue yang tadi kita sebutkan itu disumbangkan oleh usaha mikro. Kemudian investasi kecil itu 6,9%. Kemudian ekspor non migas kira-kira 1,2%. Jadi hampir semua usaha mikro itu, usaha kecil, itu orientasinya pasar domestik. Nah padahal usaha mikro yang sehat adalah juga biasanya lincah dia untuk berperan di pasar dunia gitu, sehingga betul-betul jadi ujung tombak ekspor juga. Nah di kita belum. Sebagian besar usaha besar ini, usaha dan menengah itu perannya di dalam PDB rendah, peranannya di dalam jumlah rendah, dalam pekerja rendah, tapi sumbangannya kepada ekspor tinggi 85,6%. Dia kan cuma 3% sumbangnya pada tenaga kerja, tapi terhadap ekonomi itu 85,6%. Jadi ya itulah kira-kira gambarannya. Nah yang tadi saya sebutkan, tapi kita tidak ulang lagi, tapi Anda bisa mengacu ke sini ya. Jadi risiko tinggi, risiko rendah keuangan, dampak berat, dampak ringan, COVID-nya, bantuannya berbeda-beda. Kalau sekarang pemerintah pukul rata. Oh ini pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Prediksi Anda terkait kondisi ekonomi Indonesia ke depan itu seperti apa? Kedepannya berapa lama? Dalam 6 bulan ke depan lah poin. Ya kalau 6 bulan ke depan kan tadi triwulan 1 masih positif, turun tapi masih positif, triwulan kedua kemungkinan besar negatif, bisa lebih besar dari yang diperkirakan pemerintah, triwulan ketiga bisa lebih parah lagi atau bisa lebih ringan. Ya, tapi kan triwulan 3 ini sudah mulai gitu sampai sekarang sih tanda-tandanya oke, ekonomi seolah-olah bergerak gitu. Tapi gara-gara kita melanggar PSBB. Jadi nanti kasusnya naik lagi,
injek rem lagi. Kalau saya bisa titip pesan ke presiden, itu jangan gas rem. Ini bukan kendaraan, ini manusia yang nggak bisa gas rem. Nggak bener itu namanya gas rem itu. Ya. Jadi sampai akhir tahun, oleh karena itu ya ekonomi kita akan negatif ya, pertumbuhannya negatif. Nah, lebih baik barangkali kita cerita yang sekarang belum ada adalah bagaimana kita menghindari dalamnya resesi itu. Udah hampir pasti resesi, tapi resesinya cetek aja lah gitu ya. Nah, kuncinya adalah mengendalikan virus. Kalau kita gagal mengendalikan virus, maka kita akan apa namanya? Kita akan lebih dalam krisis ekonominya. Jadi kuncinya adalah kendalikan virus dengan apa? Testing, kemudian kontak tracing, sehingga betul-betul yang masih gentayangan di jalan itu kita masukkan ke isolasi di rumah ya, isolasi di rumah atau di rumah sakit. Dan mulai sekarang siapkan rumah sakitnya lebih banyak. Karena kalau kita tesnya lebih banyak, ini sudah banyak yang terjaring, rumah sakit tidak cukup. Nah, kalau rumah sakit tidak cukup, angka kematian jadi tinggi. Jadi, save life, itu save di ekonomi. Karena problemnya akibat permasalahan kesehatan ya. Ya, beda ini dengan resesi biasa. Cukup? Oh iya, Oke. cukup Mas. Iya. Terima kasih banyak.